Islam tidak bertabrakan dengan harta, tapi juga tidak menyatakan bahwa harta itulah segala-galanya. Harta itulah yang akan membuat orang bahagia. Dan kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang membaca biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang membaca sejarah kehidupan manusia terbaik di permukaan bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau hidup dengan bergelimang harta? Ataukah beliau hidup dengan kehidupan yang bersahaja? Jawabannya adalah beliau tidak hidup dengan bergelimang harta. Beliau hidup dengan penuh kesahajaan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, masuk ke rumah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang ada masalah dengan istri-istrinya, salawatu rabbi wa salamu alaih, ketika para istri Nabi meminta tambahan uang belanja bulanan yang membuat Nabi sedih. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Ketika itu Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar mengatakan, aku tidak temukan apa-apa di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali alas tidur beliau untuk tidur. Kemudian saya melihat sebuah tempat untuk menyimpan gandum tidak banyak. Kemudian saya melihat bejana air, dan rumah Nabi tidak dihiasi oleh harta. Dan alas tidur beliau pun adalah alas tidur yang biasa-biasa saja. Berbekas di tubuhnya ketika dijadikan alas tidur, alas yang kasar. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Dan ketika Umar radhiyallahu taala anhu meneteskan air mata melihat keadaan Nabi SAW yang sangat bersahaja, kata Nabi SAW, ada apa wahai Ibnul Khattab? Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau ambil sebahagian kenikmatan dunia, sementara penguasa-penguasa Persia dan Romawi hidup dalam kenikmatan yang luar biasa? Kata Nabi SAW, ulaika ujjilat lahum hasanatuhum fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kenikmatan hanya di dunia. Lahumud dunya walanal akhirah, biarkan dunia untuk mereka, akhirat untuk kita. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi mengatakan kepada Umar, awafi syakkin anta ya ibnal Khattab, sudah masukkah keraguan kepada hatimu wahai anak Khattab? Ketika engkau mengira hidup ini adalah untuk dunia, apakah sudah ragu engkau dengan adanya hari akhirat, bahwa kenikmatan yang sebenarnya bukanlah di dunia, kenikmatan sebenarnya ada di akhirat. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dikatakan, orang yang paling merasakan kenikmatan dunia, yang paling banyak merasakan kenikmatan dunia dari penduduk neraka, suatu saat di neraka akan dicemplungkan di neraka sesaat dan dibangkitkan lagi dari neraka. Dan Allah bertanya kepadanya, hal marra bika ni'matun qattu? Apakah pernah berlalu dalam hidupmu satu kenikmatan? Dia katakan, tidak pernah berlalu satu kenikmatan apapun dalam hidupku. Itu dicemplungkan sesaat ke neraka dan dibangkitkan ke neraka, lupa dia kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan. Hal sebaliknya kata Nabi, didatangkan dari penduduk surga orang yang paling banyak mendapatkan penderitaan dunia, lalu dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu dikeluarkan lagi dalam surga dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal marra bika bu'sun qattu? Apakah berlalu dalam hidupmu kesulitan? Apakah berlalu dalam hidupmu rintangan, hal-hal yang berat? Ia mengatakan tidak pernah berlalu apapun keburukan dalam hidup. Sesaat kenikmatan surga melupakan penderitaan dunia, dan sesaat penderitaan neraka melupakan seluruh, membuat lupa kita terhadap seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Ikhwani wa akhwati fid din. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, awa fi syakkin anta ya ibnal Khattab? Sudah masukkah keraguan ke dalam hatinya wahai anak Khattab? Namun lihatlah manusia sekarang. Kita bicara manusia, yang kita maksud adalah kaum muslimin dan kaum muslimat. Karena kita sangat mencintai mereka. Kita peduli kepada mereka. Kita menyayangi mereka sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berkelibatkan kepada Al-Qur'anul Karim, yang menyatakan rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang di luar agama Islam,
pada dasarnya mereka tidak memasuki pintu kebaikan dan kebenaran. Akan tetapi yang kita bicarakan kita di sini adalah umat Islam. Lihat kebanyakan mereka mengejar kebahagiaan tidak kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengejar kebahagiaan di balik harta, harta dan harta, harta dan harta. Ini sekelompok orang yang sangat banyak diseret oleh syaitan untuk lari daripada jalur yang benar. Sebahagian lainnya mengira kebahagiaan itu ada di balik jabatan. Kita bisa saksikan. Sebahagian yang lain mengira kebahagiaan di balik jabatan. Soal harta, dia sudah memiliki harta yang menumpuk. Akan tapi dia belum merasakan kebahagiaan itu. Sehingga dia mengejarnya di balik jabatan. Sehingga dia berusaha sekuat tenaga melakukan apapun, bila perlu berdusta, bila perlu mengarang cerita-cerita dusta, berjanji janji-janji yang palsu untuk kemudian bisa mengambil kedudukan dan jabatan. Dia mengira bahwa kalau dia sudah menjabat dia bisa menjadi orang yang bahagia. Dan jabatan, tahta pun tidak pernah menjanjikan kebahagiaan apapun. Yang lainnya mengejar kebahagiaan di balik popularitas. Yang lainnya mengejar kebahagiaan di balik popularitas. Dia kejar bayang-bayang kebahagiaan di balik menjadi orang yang terkenal. Sehingga apapun dia kerjakan, apapun dia korbankan, harga diri dia korbankan, agama dia korbankan, pengetahuannya tentang halal dan haram dia korbankan, pengetahuan tentang ini yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalan yang salah dia korbankan demi mengejar popularitasnya. Dan semua manusia-manusia itu tidak akan menemukan kebahagiaannya, karena Allah tidak menyembunyikan kebahagiaan di sana. Allah tidak menyembunyikan kebahagiaan di balik harta, Allah tidak menyembunyikan kebahagiaan di balik tahta, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyembunyikan kebahagiaan di balik popularitas. Wahai saudara-saudaraku yang merasa hartalah yang akan membawa Anda bahagia, tahtalah yang membawa Anda bahagia, popularitas yang telah membuat Anda bahagia, Anda salah jalan. Ayat-ayat Allah tidak mengatakan hal yang seperti itu. Apabila kita membaca ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah tentang harta, yang ada adalah mengkerdilkan harta, mengecilkan harta, bukan mengangkatnya dan memuja-mujanya.